Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah malam hari yang berbahagia ini bersama hadir di tempat yang mulia ini telah melaksanakan sholat isya berjamaah. Sejenak kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Orang yang berpuasa doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata malam ini doa kita diterima oleh Allah, maka apa yang kita mohon kepada Allah? Apakah ingin kaya raya? Ingin pangkat dan kedudukan yang tinggi? Senang bahagia? Nabi ajarkan kepada kita, mintalah agar engkau selamat di dunia dan di akhirat. Karena orang kaya belum tentu selamat. Orang yang punya kedudukan tinggi belum tentu selamat. Senang bahagia belum tentu selamat. Maka minta kepada Allah agar Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Hanya 4 golongan saja yang nanti selamat di yaumil qiyamah. Yang pertama, minan nabiyyin, para nabi. Itu udah pasti selamat. Kalau ada orang yang mengatakan nabi nggak selamat, itu orang yang nggak beres. Pasti selamat para nabi dan para rasul. Kemudian yang selamat as-siddiq. Siddiqin, orang-orang siddiq. Di kalangan sahabat yang mendapat gelar siddiq itu Abu Bakar. Siddiq itu jujur, benar. Nabi mengatakan dalam satu hadis, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang yang siddiq, kata Rasulullah, yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, fa inna kadzaba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Orang-orang yang dusta, yang bohong, kata Rasulullah, membawa kepada keburukan, dan keburukan mengantarkannya masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Buruk menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maka yang selamat, golongan kedua, kata Rasulullah, siddiqin. Yang ketiga, orang selamat, kata Nabi, adalah syuhada. Para syuhada, orang yang konsisten menjalankan agamanya. Nah, ini juga berat. Tapi syuhada bukan semata-mata perang, walaupun perang suci itu adalah syahid, syuhada. Nabi mengatakan dalam satu hadis, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu juga digolongkan orang-orang yang mendapatkan pahala syahid fi sabilillah. Man kharaja min baitihi, orang-orang yang keluar dari rumahnya, kata Rasulullah. Kemana dia? Fi talabil ilmi, hadir di majelis-majelis ilmu. Fahuwa fi sabilillah, maka orang ini, kata Rasulullah, dapat pahala orang yang berjuang di jalan Allah. Hatta yarji', sampai dia balik lagi ke rumah, baru putus pahala itu. Masya Allah. Syuhada, ini yang selamat. Kemudian terakhir, golongan yang terakhir yang selamat. Andai 1, 2, dan 3 ini berat, maka wajiblah kita ini berada dalam golongan terakhir ini. Kalau enggak, maka putus habis kesempatan kita selamat di akhirat. Minas sholihin, orang-orang yang sholih. Ini umumnya. Ini terbuka lebar, luas jalan ini, sholihin. Orang di bulan Ramadan ini bisa mendapatkan derajat sholihin. Minas sholihin, orang-orang yang sholih. Tapi tantangan sholih ini berat. Disebutkan oleh Sayyidina Ali dalam satu kalam beliau,
ada 5 penyebab orang tidak akan soleh, yang menghambat dia jadi orang-orang soleh, solehah. Laula khamsu hisalin, kata Sayyidina Ali, andai kata tidak ada 5 hal, 5 sifat tercela pada setiap diri manusia, lasaran nasu kulluhum solihin, seluruh manusia maka mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Andai tidak ada 5 hal. Inilah 5 hal ini yang menyebabkan orang tidak akan soleh, tidak akan solehah. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, penyebab orang tidak akan soleh, tidak akan solehah, al-qana'atu bil jahli, berhenti belajar, menerima kebodohan, puas dengan kebodohan. Nah, ini rupanya penyebab pertama orang tidak akan soleh. Nggak mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Lebih-lebih ilmu yang kita pelajari adalah ilmu tentang bagaimana sholat kita baik dan benar, ibadah kita benar. Nah, ini wajib kita hukumnya kita belajar. Maka orang tidak akan soleh ketika dia tidak lagi ingin belajar, berhenti belajar, tidak ingin menolak kebodohan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, penyebab orang tidak akan soleh, wal hirsu 'ala dunya, rakus tamak terhadap harta benda dunia. Dia hidup di dunia maka rakus. Orang rakus itu tidak akan pernah puas. Udah kaya masih kurang kaya, udah banyak masih kurang banyak, terus saja. Hingga Allah sebutkan alhaakumut takasur, bermegah-megahan, senang kita dengan kekayaan kita, melalaikan kita. Hatta zurtumul maqabir, baru berhenti nafsu kita ingin pada harta itu ketika masuk ke dalam kubur. Mulut ini disumpal dengan tanah, itulah saatnya orang berhenti pada keinginan harta, bermegah-megahan, kaya raya. Ini penyebab orang tidak akan soleh, rakus, tamak. Yang ketiga, penyebab orang tidak akan soleh, kata Sayyidina Ali, wasukhu bil fadli, pelit, bedangki, krit, medit. Nah, banyak kali bahasanya. Nah, ini pun tidak akan soleh. Ini tantangan orang kaya yang nggak benar agamanya, ini pelit, bakhil. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang bakhil ini tersiksa, sengsara dengan hartanya nanti di yaumil kiamah. Mestinya dia bisa berbuat dengan hartanya, meraih ridha Allah dengan hartanya, masuk surga Allah dengan harta kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Tapi karena sifat bakhil tadi, bahkan dia terhalang jadi orang salih dan salihah. Kemudian yang keempat, sifat tercela yang menyebabkan orang tidak akan salih, tidak akan salihah, wariya'u fil amali, riya dalam beramal, pamer. Nah, ini bahaya sekali. Iblis itu cerdas. Pertama, dia halangi kita untuk tidak beramal, tidak melakukan kebaikan dan kebaikan. Tapi mungkin amal kita hebat, kuat, kita laksanakan kebaikan itu. Iblis tidak berhenti. Dia dekati dan bisikkan agar kita bangga dengan amal kita. Hingga ria dengan amal kita. Pamer. Nah, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Pamer. Ada orang kadang-kadang rajin dia sholat sunnah tengah malam, tahajud dia. Tapi kemudian pamer. Ini satu gambaran tidak baik. Contoh yang tidak baik. Kadang bangun tengah malam, dia bangunin anaknya, dek, bangun dek. Ada apa mah? Videoin mama mau sholat tahajud. Divideoin sama anaknya. Kemudian diupload ke media massa, media sosial, hingga disaksikan orang, pamer. Alhamdulillah, Allah masih izinkan saya sholat malam ini. Allah Akbar. Pamer, ria dia dengan ibadahnya. Ini pun mardut, ditolak oleh Allah. Lebih-lebih di Ramadan ini. Maka Nabi singgung, Nabi katakan, kam min sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Enggak dapat nilai daripada ibadah puasanya. Enggak dapat pahala apapun. Padahal dia berpuasa, tapi Nabi katakan enggak dapat pahala.
illa ju, kecuali lapar, wal atas, dan haus, dahaga. Itu saja yang dia dapatkan. Kenapa? Boleh jadi ria dengan amalnya. Ria merusak amal ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, penyebab orang tidak akan soleh dan solehah, kata Sayyidina Ali, wal ijabu fir ra'yi. Ijabu bir ra'yi. Ijab, ujub, egois. Orang-orang yang punya sifat egois, tidak mau mendengarkan nasihat, saran, pendapat orang lain. Nah, ini pun tidak akan soleh. Lebih-lebih kalau sifat egois ini dimiliki oleh pemimpin. Ini bahaya luar biasa. Luar biasa. Pemimpin yang egois, tidak mendengar jeritan penderitaan rakyat, tidak mendengar saran pendapat, sekalipun saran pendapat itu baik untuk dirinya. Egois. Nah, ini pun tidak akan soleh dan solehah. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian sedikit mau'izah pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.